Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwal haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah, sebagaimana biasanya setiap hari Selasa pagi sesudah kita semuanya melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, kita lanjutkan kegiatan kita ini dengan kajian, mengkaji ayat-ayat Allah, baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengkaji kesemuanya itu, kita berharap mudah-mudahan bisa menjadi pedoman kita semuanya di dalam kita melaksanakan segala aktivitas pada kehidupan kita ini, sehingga apa yang kita laksanakan itu bisa bernilai sebagai amal ibadah kita semuanya. Jamaah yang berbahagia, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan untuk menyampaikan ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Yunus. Surat Yunus, surat yang ke-10. Ayatnya yaitu ayat yang ke-5. Isinya yaitu tentang isyarat Al-Quran yang mengisyaratkan agar supaya kita semuanya ini apabila memperhatikan terhadap perjalanannya matahari dan planet-planet yang lain, maka akan timbul di dalam kehidupan kita ini satu ilmu yang disebut ilmu hisab, dan hisab ini sudah dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, dengan apa yang sudah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran ini, semuanya itu bisa kita jadikan sebagai suatu pedoman di dalam kita menentukan ibadah, waktu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, pada suatu saat sebelum subuh datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi ini menyampaikan sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang akhir-akhir, bahwa sesungguhnya penciptaan semua langit, bumi, dan juga yang lain-lain yang ada di sekitar bumi dan langit, semuanya itu adalah la ayatil liulil albab, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Jamaah yang berbahagia,
menerima wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menangis terseduh-seduh, menangis sampai Bilal azan, sampai sesudah azan Nabi Muhammad kok tidak kunjung masuk ke dalam masjid. Apa sebabnya kok tidak masuk ke dalam masjid? Oleh karena itu dilihat yang terjadi di dalam kehidupan Nabi Muhammad itu apa? Bilal memberanikan diri untuk melihat keadaan Rasulullah. Betapa kagetnya setelah tahu Bilal, Nabi Muhammad pada waktu itu menangis dengan sejadi-jadinya. Bilal lantas bertanya, "Mayubki kaya Rasulullah, mayubki kaya Rasulullah." Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Rasulullah? Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Nabi Muhammad menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis?" Nabi Muhammad menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis? Baru saja datang kepadaku malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang isinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila." Jamaah yang berbahagia, jadi pada penciptaan semua langit dan bumi itu apabila diperhatikan oleh orang-orang yang ada, maka akan menimbulkan satu pengakuan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan kesemuanya ini sia-sia. Semuanya ini tidak Engkau ciptakan dalam keadaan sia-sia, berarti ada gunanya. Makanya Al-Quran mengisyaratkan bahwa sesungguhnya matahari, bulan, dan planet-planet yang lain itu adalah menjadi tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila diperhatikan, maka akan timbul satu cabang ilmu yang disebut hisab. Jamaah yang berbahagia, kita baca sekarang Al-Quran ayat yang kelima surat Yunus. Huwaladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuron wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu diyaan, bersinar. Matahari mempunyai sinar. Jamaah yang berbahagia, di dalam penyebutan kalau kita baca ayat ini, mataharinya disebut diyaan. Dia itu dari do itu sinar. Tetapi sewaktu menyebutkan bulan, wal qamara nuron, dan bulan itu bercahaya, berarti
apa yang ada antara matahari dan bulan itu beda. Kalau matahari disebutkan diyaan, tetapi bulan disebutkan nuron. Nur itu artinya adalah cahaya. Di dalam pelajaran ilmu bumi yang disampaikan kepada kita pada waktu kita sekolah, di situ disebutkan bahwa sesungguhnya bulan itu sendiri hakikatnya tidak punya sinar apabila tidak menerima sinar itu dari matahari. Makanya sinar yang ada pada bulan itu adalah merupakan pantulan daripada matahari. Oleh karena itu matahari disebut diyaan. Huwaladzi ja'alas syamsa diyaan. Tetapi wal qamara nuron. Mataharinya bersinar. Yang punya cahaya itu matahari. Wa qaddarahu manazila. Dan Allah menentukan matahari dan bulan itu manazil. Manazil itu jamak manzilah. Manzilah itu ada yang mengartikan garis orbit. Garis orbit. Garis perjalanan. Berarti matahari punya garis perjalanan sendiri. Bulan mempunyai garis perjalanan sendiri. Meskipun begitu, Allah memberikan kemampuan kepada manusia bisa mengetahui, bisa menghitung. Matahari ini perjalanannya membutuhkan waktu berapa lama. Bulan perjalanannya membutuhkan waktu berapa lama. Semuanya itu bisa diketahui oleh manusia. Jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu saya menyampaikan bukan berarti ini kultus, tetapi memang kenyataan. Apabila kesemuanya itu dipelajari, maka akan menimbulkan satu cabang ilmu yang disebut astronomi. Nah, astronomi ini yang begitu ditekankan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan agar supaya kita semuanya ini bisa memiliki ilmu astronomi. Meskipun bagi saya itu sulit, bagi Pak Kas barangkali tidak sulit. Pak Kas, Mas Firmawan tidak sulit bisa belajar ilmu astronomi ini dengan baik. Ini yang disebut manzilah, ini yang disebut garis orbit. Semua planet itu mempunyai garis orbit masing-masing. Makanya di dalam Al-Quran surat Yasin disampaikan oleh Allah. Coba surat Yasin, surat yang banyak dihafal. Orang banyak sekali menghafal surat Yasin. Di situ disebutkan wa kullun fi falakin wa kullun fi falaki yasbakun. Tiap-tiap satu fi falakin dalam falaknya. Makanya ada ilmu bumi falak dulu. Yasbakun, berenang, artinya berjalan. Ada tempat perjalanannya sendiri-sendiri. Itu bisa dipelajari oleh manusia. Sesudah manusia bisa belajar itu, lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar supaya kamu semuanya mengetahui bilangan tahun-tahun. Lita'lamu adadas sinin wal hisab,
dan bisa mengetahui ilmu hisab. Jamaah yang berbahagia, perjalanannya matahari, perjalanannya bulan itu berbeda. Makanya dalam hitungan tahun yang didasarkan kepada matahari mudah, 30, 31, 30, 31 kan begitu saja. Tetapi kalau didasarkan kepada perjalanannya bulan berbeda. Bisa mengetahui berapa jumlahnya tahun ini harinya berapa. Makanya para jamaah semuanya ditentang kalender tanggalan, saya itu tidak bisa lepas dari dulu terhadap kalender yang diterbitkan oleh PP Muhammadiyah. Sebab wis karuan, wis mesti, sudah tidak usah bertanya-tanya lagi. Riyaya iki ben dina apa? Awal poso iki dina apa? Semuanya sudah disebutkan di situ. Sudah dikisap, sudah dihitung. Dan sekali lagi jangan lupa, hisab itu sendiri adalah ru'yah. Makanya ru'yah itu juga hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haq. Allah tidak menciptakan semuanya itu kecuali dengan benar. Diciptakan oleh Allah dengan benar, dijadikan sebagai pedoman. Bahkan manusia ini tidak hanya cukup berpedomankan kepada matahari dan bulan, berpedomankan juga kepada bintang, sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nahl, wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang mereka semuanya itu menjadikan sebagai suatu pedoman. Yufassilul ayati, Allah menerangkan ayat-ayatnya, tanda-tanda yang sudah dibikin oleh Allah itu diterang-terangkan oleh Allah. Liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mau mengetahui. Jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu di dalam hadis Nabi bersabda, Inna khiyara ibadillahi alladzina yura'una syamsa wal qamara wan nujuma wal adzillata li dzikrillah. Sesungguhnya sebaik-baik hambanya Allah, yaitu orang yang mau memperhatikan terhadap matahari, terhadap bulan, terhadap bintang-bintang, terhadap bayang-bayangan adillah. Pak Kas ini sudah tidak menangi. Masjid-masjid yang mana dulu di depan masjid itu ada tembok persegi dukur kira-kira 1 meter lebih. Terus nuk temboke kono, nuk tengah-tengahe tembok iki ana kawate. Terus tembok itu digarisi bunder. Sapa sing bisa eling nang masjid lor kono ana ngono. Ya. Itu untuk melihat bayang-bayang dari kawat yang ada di tembok itu. Dalam bahasa Arab
Itu yang terdapat di masjid itu disebut mizwalah. Aku isek menangi biyen cilikanku dolan nang masjid. Pokoke biyen sing merhatekno mesti roh masjid kuwi. Lah nek sakmene zuhur, nek sakmene asar. Sekarang sudah tidak ada. Sebab apa? Fungsinya wis diganti mbek jam. Zuhur. Jam piro zuhur iku? 11.22. Oh. Didelok nopo nak 11.22. Asar. Maghrib, isya, subuh. Subuhnya jam 4, makanya lebih pagi sekarang subuh itu lebih pagi. Wis ndelok jam iki ae, wis pedoman jam. Lah jam ini adalah hasil hisab. Padha mbek nentokno omben poso awale dina iki, riyaya dina iki hisab. Wis gak atik bingung. Ditakoni kapan poso? Nunggu pengumuman. Gak ada nunggu pengumuman. Wis ditetepno kabeh. Adik muni ngene bareng. Halah dhewek iki wong cilik. Pokoke melu sing ngono piye. Ben diumumno dina apa ya wis melu iku. Gak ada wong cilik, gak ada apa. Nek wis ketentuan sudah pasti ya sudah. Aja kok terus dibuletno, oh dhewek iki wong cilik. Ini yang berkenaan dengan hisab. Berarti secara langsung memang sudah diisyaratkan oleh Al-Quran yang terdapat di dalam surat Yunus ayat yang kelima. Mudah-mudahan bisa kita pedomani, mudah-mudahan bisa menjadikan pedoman yang betul-betul untuk kita semuanya. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.